Salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri nih. Ya, ini adalah video part 3 ya. Lanjutan dari video part 1 dan part 2 sebelumnya. Kita belajar relasi dan juga himpunan. Oke, pada video ini kita akan belajar notasi, rumus, dan juga nilai fungsi. Oke, kita mulai yuk. Kita siapkan untuk pembelajaran kita hari ini. Notasi fungsi. Nah, kita mulai dulu ya. Ini pernah Pak Wandi munculkan di video part 2 ya. Penulisannya seperti ini. Dibaca sebuah fungsi yang memetakan dari X ke Y. Nah, gitu. Maka Y ini adalah fx, ada fungsi dari X gitu bacanya ya. Nah, apa sih Y itu? Yaitu disebut dengan daerah hasil gitu. Daerah hasil dari mana? Daerah hasil dari hasil pemetaan anggota domain X itu. Nah, nanti pasangannya X, Y gitu. Nah, masih ingat kan syarat disebut fungsi? Nah, sebuah fungsi adalah semua anggota domain yang memiliki tepat satu pasangan. Nah, nanti kaitannya dengan rumus dan juga nilai fungsi nih kita bahasnya. Nah, kita kupas dulu yang notasi ya. Ini contoh penulisannya begini nih. Nih contohnya. F titik 2 X panah 2X tambah 4. Ini bacanya normal ya. Atau fungsi dari X memetakan 2X tambah 4 gitu ya. Nah, jika diubah penulisannya ke dalam rumus fungsi, ada aturannya nih. Yang pertama, titik 2 ini nanti akan kita ubah menjadi tanda kurung. Jadi tulisannya Fx gitu. Nah, panah di sini kita ubah menjadi lambang sama dengan. Nah, gitu. Inilah rumus fungsinya 2X tambah 4. Nah, kita baca sekarang fungsi dari X yaitu 2X tambah 4. Nah, gitu bacanya. Nah, nanti tidak semuanya huruf X ya. Bisa aja nanti ada soal yang menulisnya tidak huruf X itu misalnya dari huruf A gitu. Nah, ini contoh ya. F titik 2A panah 2 tambah 4 gitu ya, baca normalnya. Nah, diubah ke dalam sebuah rumus fungsi sama kayak di atas. F A gitu, sama dengan 2A tambah 4. Ini juga ada lagi H ini misalnya ya. Nah, ini juga sama, kita ubah menjadi rumus fungsinya FH sama dengan 2H tambah 4. Oke, paham ya? Ini notasinya yang kiri, dan di sini adalah rumus fungsinya. Bisa ya mengubahnya? Oke, nih Pak Wandri lanjut dengan ilustrasi dulu ya. Ini adalah diagram panahnya. Nah, di sini di kiri ini kan adalah domain ya, anggotanya ini X. Yang di kanan kodomain yang merupakan juga ada daerah hasil atau range-nya. Nah, di sini atas ini adalah aturannya atau relasinya disebutnya. Nah, tapi nanti kita akan menulisnya dengan rumus fungsi. Nah, maksudnya rumus fungsi itu gimana sih, Pak Wandri? Nah, di sini Pak Wandri ambil sampel yang tadi ya, contoh nih. Nah, Pak Wandri tulis lagi Fx sama dengan 2X tambah 4. Jadi maksudnya setiap anggota di X, yang maksudnya maaf, di setiap anggota di domain ini dipetakan oleh rumus fungsi 2X tambah 4 akan menghasilkan Fx. Nah, biar nggak bingung-bingung, Pak Wandri berikan contoh dengan bilangan ya. Misalnya di sini X-nya 3, gitu ya. Nah, berapakah Fx-nya dipetakan oleh 2X tambah 4? Nah, gitu. Jadi nanti kita ganti di sini X-nya dengan 3. Nah, supaya nggak bingung, Pak Wandi berikan alurnya ini. Kalau di kiri ada X, di kanan juga diganti dengan X. Maka di sini, ketika kita lihat nanti 3, di sini kita ganti. Nah, bukan lagi X, tapi 2 kali 3. Nah, ganti X-nya dengan 3. Kanannya tetap gitu. Jadi F3 sama dengan 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, maka F3 sama dengan 10. Ya. Kalau digambarkan ke dalam diagram panahnya menjadi begini. Nah, tadi di tengah-tengah itu adalah rumus fungsinya ya. 2X tambah 4. Anggota domainnya 3. Kodomainnya atau yang sekaligus range-nya 10. Panahin. Nah, ini diagram panahnya. Oke, bisa ya ilustrasi ini ya. Oke, langsung deh kita langsung lihat contoh soalnya. Nih, contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah notasi fungsi ya. Di sini ada kata notasi fungsi ini. Oh, digarisin dengan domainnya dengan notasi himpunan nih. Nah, gitu ya. Tentukan rumus fungsinya, tentukan daerah asalnya atau nanti disebutnya X, tentukan daerah hasilnya atau Fx. Gambarkan ke dalam diagram panah.
gitu kan. Nah, ini pertanyaan E, tentukan nilai X gitu. Nanti nilai X itu ditanya adalah domainnya jika range-nya 10. Nah, langsung saja pohon dijawab di sebelah kanan ini. Yang pertama, rumus fungsinya. Tahu ya, tadi kan f.2x kita ubah menjadi fx gitu ya. Panah kita ubah menjadi sama dengan, lalu tulis lagi nih, 2x min 2 gitu. Jadi deh yang A. Yang B, daerah asal. Nah, daerah asal itu ini, domain. Nah, tinggal kita keluarkan aja ya notasi himpunan ini. Dibacanya gimana sih ini? Nah, semua X gitu ya, dengan X lebih besar atau sama dengan 2 dan X lebih kecil dari 5. X-nya anggota bilangan real. Maka, apa saja yang dimaksud itu, X-nya lebih besar dari sama dengan 2, maka 2-nya ikut ya. 2 dulu, bilangan real lanjut berarti ya 3, 4, 5 tidak ikut ya, karena kurang dari 5. Selesai, jadi 2, 3, dan 4. Nah, ada 3 anggota domainnya. Yang C, daerah hasil atau fx tadi ya, seperti ilustrasi yang sebelumnya tadi. Jadi di sini kita lihat anggota domainnya ada 3, maka nanti daerah hasilnya juga harus ada 3 karena pasangannya cuma 1. Gitu. Nah, kita mulai dari x sama dengan 2. Kita tulisnya f2 kan. Rumus fungsinya 2x min 2. Nah, ganti x-nya dengan 2 di sini. Jadi 2 kali 2 dikurangi 2. 2 kali 2 kurangi 2, 4 dikurangi 2, F2-nya sama dengan 2. Oke, bisa ya. Lalu yang kedua, ini adalah di sini aja nih. Nah, di sini nih. Oke. X-nya sama dengan 3, gitu. Maka di sini F3. Ya, sama dengan rumusnya 2x min 2. Kita ganti X-nya dengan 3, 2 kali 3 dikurangi 2. 2 kali 3 itu 6, dikurangi 2, jadi F3-nya sama dengan 4. Oke, bisa ya. Terus yang ketiga itu X sama dengan 4. Gitu. Jadi sini F4, 2X min 2 rumus fungsinya. Ganti X-nya dengan 4. Yuk, 2 kali 4, 8, dikurangi 2. Nah, jadi F4-nya adalah 6. Oke, jadi daerah hasilnya, nah, sorry, di sini daerah hasil dalam kurung berawal 3 anggota ya, 2, terus 4, terus 6, tutup kurung, selesai. Gitu, bisa ya? Ya, cek. Oke, lanjut yang D. Nah, ini soalnya ditulis ulang. Nah, tadi kita lanjutkan yang D di sini. Gambarkan dalam diagram panah. Oke. Tinggal kita buat diagram panahnya. Datanya diambil yang B sama yang C ya. Oke, kita mulai dari rumus fungsinya. Ini 2x min 2. Terus tadi daerah asalnya domainnya di sini, yaitu tadi 2, 3, dan 4. Nah, tadi daerah hasilnya itu adalah 2, 4, dan 6. Nah, tinggal kita buat panahnya. Dipatahkan 2 ke 2 gitu ya. 3,4, 4,6. Nah, gitu. Selesai. Bisa ya. Jadi, yang E, nah, tentukan nilai X jika Fx sama dengan 10. Nah, ini maksudnya tinggal kita ikutin aja sih. Fx itu kan tadi adalah rumus fungsinya 2x min 2. Tetapi Fx di sini sama dengan 10. Kita tulis aja 10. Nah, X-nya kan yang ditanya. Jadi di sini tidak bisa kita ganti dengan 10 ya. Bukan 2 kali 10, salah. Tetap aja kita tulis dulu. Nah, operasinya bisa kita selesaikan dengan pindah ruas min 2-nya ke kiri. Jadi 10 tambah 2 sama dengan di kanan 2x. 10 tambah 2 itu 12 sama dengan 2x. Maka x sama dengan 12 dibagi 2. X-nya 6. Gitu. Oke, bisa ya? Oke, kalau masih kurang paham, ini boleh diulang lagi ya. Oke, nomor 1 selesai. Ada contoh soal lagi yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah rumus fungsi ini fx 3x tambah 2. Nah, gitu ya. Tentukan nilai, nah langsung ya. Ini domainnya sudah ditentukan. Kalau f-2 berapa, f7 berapa. Rumus fungsinya ini. Oke.
Nah, nanti tentukan nilai X jika fx-nya sama dengan 5. Berarti sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Oke, yang pertama yang A dulu ya. F-2. Rumusnya kita tulis dulu. 3x tambah 2. Kita lihat X-nya min 2. Kita ganti saja di sini F-2. 3 kali min 2 tambah 2. 3 kali min 2 itu min 6 ditambah 2. Nah, min 4. Jadi F min 2 pasangannya min 4. Jadi yang keduanya F7. Rumus fungsinya 3x tambah 2. Oke, ganti tuh X-nya dengan 7 tambah 2 di sini ya. 21 tambah 2. Nah, pasangannya F7 adalah 23. Jadi deh, oke. Yang A ya, bisa ya. Nah, garis yang tebal, berikutnya yang B. Sama kayak tadi ya, tentukan nilai X jika fx-nya sama dengan 5. Kita tulis aja dulu rumusnya. Fx, itu rumus fungsinya 3x tambah 2. Ingat, fx sama dengan 5, berarti kita taruh di kiri nih, 5 sama dengan 3x tambah 2. Ingat, diulang lagi, tidak boleh memasukkan 3 kali 5, salah ya. Terus kita selesaikan bagaimana dengan PLSP tadi ya. 2-nya pindahkan ke kiri, jadi 5 kurang 2 sama dengan di kanan 3x. 5 kurang 2 itu 3, sama dengan 3x. Maka x sama dengan 3 dibagi 3, 1. Selesai. Oke, contoh soal 2 bisa ya. Oke. Satu lagi, contoh soal yang ketiga. Ini dia soalnya. Oke, di contoh soal yang ketiga ini ada ralat, ini tandanya kurang. Nah, gitu ya. Oke. Diketahui sebuah notasi fungsi ini f(2) atau fungsi yang memetakan x ke min 4x min 5. Dengan domain ini, gitu ya. X yang mengetahui bilangan real, tentukan. Nah, ini pertanyaannya baru nih. Buat ke dalam tabel fungsi. Yang B, apa daerah hasilnya dan berapa nilai maksimumnya. Oke, jadi ini sudah Pak Wandri buatkan ke dalam tabel ya. Tinggal Pak Wandri jelaskan saja yang pertanyaan A. Ini dia tabelnya. Nah, di sini tabel ini ada 1, 2, 3, 4 baris dan memuat beberapa kolom ya. Nah, kolom ini kolom identitas. Gitu. X adalah domainnya, gitu ya. Fx itu hasilnya. Gitu ya. Nah, min 4x baris kedua dan baris ketiga ini adalah rumus fungsinya. Nah, dipisah dengan 2 baris. Karena di sini memuat 2 suku, gitu. Jadi min 4x sendiri, gitu ya. Lalu min 5 sendiri, gitu. Nah, sekarang kita lihat notasi himpunan ini ya. Kita keluarkan dulu berapa sih domainnya, kita buat barisnya ke kanan, gitu. X-nya lebih besar sama dengan min 2. Berarti dari min 2 dulu. Min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini adalah di bawah atau sama dengan 5, maka 5 juga ikut. Gitu ya. Oke, setelah kita buat seperti ini, X-nya domainnya, lalu tadi min 4X dan min 5-nya kita buat di sini, identitasnya. Nah, ini isi 8, 4, dan seterusnya, tinggal mensubstitusi, ganti X-nya dengan domain-domain ini, anggota-anggotanya. Min 4 kali min 2, 8. Min 4 kali min 1, 4. Min 4 kali 5 di sini, 20. Ya, seterusnya. Nah, di sini min 5, kenapa kok kembali terus? Karena di sini min 5-nya tidak memuat variabel. Jadi kita tulis saja min 5 seterusnya. Nah, fx ini hasil dari penjumlahan 8 tambah min 5, 3. 4 tambah min 5, min 1. 0 tambah min 5, min 5. Min 20 ditambah min 5, min 25. Gitu. Jadi ini sama saja dengan sebenarnya satu-satu aja gitu. Jadi F min 2. Ini rumus fungsinya min 4x, min 5 kan kalau cara biasa tadi tinggal kamu gantikan saja x-nya min 2, min 4 dikali min 2 dikurang 5. Nah, min 4 kali min 2 itu 8 dikurang 5 dan 3. Nah, gitu. Hanya ini disajikan ke dalam tabel fungsi gitu. Jadi kemasannya berbeda gitu ya, sama aja intinya, pasti bisa kok. Nah, yang pertanyaan B. Nah, ke garis ya. Daerah hasil. Nah, daerah hasilnya ini berarti kan tinggal masukin aja ya.
Dan hasilnya adalah gitu ya, sama dengan 3, min 1, min 5, min 9, min 13 ke bawah ya, min 17, min 21, min 25. Nah, selesai. Dan nilai maksimum. Nah, nilai maksimum itu yang paling tinggi adalah 3. Itu nilai Pak Wandi singkat max itu sama dengan 3. Kalau ditanya tambahin nilai min, nilai minimum, nah jawabannya adalah ini min 25. Itu biasanya kiri dan kanan ya. Oke, cukup sampai di sini ya, 3 soal sekaligus dibahas. Kita belajar notasi, kita belajar rumus dan juga nilai fungsi ya. Oke, sampai di situ anak-anak. Nanti kita lanjutkan lagi di video part 4, itu menentukan sebuah rumus fungsi. Nah, beda lagi kan. Kalau tadi kan menentukan nilai fungsi itu. Nah, nanti di video part 4 ini kita menentukan rumus fungsinya apa jika ada sebuah domain dan juga sebuah range-nya atau hasilnya gitu ya. Salam matematika. Terima kasih, sampai jumpa.